Perkenalkan, nama saya Andi Situ Sarjenzahud. Saya dari kelas 10 dari sekolah SMS Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Kali ini saya akan menjelaskan materi semester 2 yaitu teks negosiasi. Jadi saya akan menjelaskan teks negosiasi. Jadi teks negosiasi adalah sebuah teks yang mana di dalamnya berisi interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang disebabkan oleh adanya suatu kepentingan berbeda atau saling bertentangan, dan hal ini mengharuskan adanya sebuah penyelesaian atau keputusan agar dapat tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati hasil. Akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Jadi itu adalah penjelasan teks negosiasi. Jadi yang kedua itu saya akan menjelaskan ciri-ciri negosiasi. Jadi di sini ciri-ciri negosiasi itu mempunyai 4 ciri, yaitu menentukan solusi dan mencari sarana penyelesaian masalah. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang keempat, memprioritas atau menitikberatkan pada kepentingan bersama. Jadi yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan manfaat dari negosiasi. Jadi manfaat negosiasi yaitu untuk menciptakan jalinan kerja sama antara institusi, badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling bergantian. Proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi perbatasan antara membuat hubungan harus menjadi lebih luas dan pasar lebih berkembang. Jadi itu manfaat negosiasi. Jadi yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tujuan. Jadi tujuan ini ada 2, yaitu mencapai penyelesaian atau jalanan keluar di masalah yang dihadapi secara bersamaan, yang mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak adanya dirugikan atau win solution. Jadi yang berikut saya akan menjelaskan struktur teks negosiasi. Jadi struktur negosiasi ini ada 5. Yang pertama itu orientasi. Orientasi ini pendekatan pendahuluannya dan untuk mengetahui informasi atau kebutuhan masing-masing sehingga permasalahan semakin jelas. Itu pengertian dari orientasi. Yang kedua itu pengesahan. Jadi pengesahan ini merupakan konsep atau ide kedua belah pihak untuk dijadikan bahan pertimbangan. Jadi yang ketiga itu penawaran. Jadi penawaran merupakan alternatif situasi yang harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi dengan resiko terkecil. Jadi itu yang keempat itu yang keempat itu persetujuan, merupakan proses pemilihan solusi yang tepat dan menyatukan kedua belah pihak. Yang kelima itu penutup. Jadi penutup ini simpulan pembicaraan yang final dan disepakati kedua belah pihak agar dijunjung tinggi dengan konsekuensi tertentu. Jadi yang berikut saya akan menjelaskan surat penawaran. Jadi surat penawaran adalah surat yang mempermudah penjual untuk mengenal produknya kepada konsumen. Surat penawaran juga mempermudah konsumen mendapatkan informasi tentang produk yang ditawar. Surat penawaran dan pemasaran barang dilihat dari tujuan, termasuk surat resmi. Yang pertama itu surat resmi, yaitu 1 kop surat. Kop surat setidaknya harus mengandung
A. Nama lembaga atau instansi atau organisasi. Penulis menggunakan huruf besar atau kapital, alamat dan kontak telepon serta website. Email jika ada, penulis menggunakan huruf besar dan kecil dan logo lembaga atau instansi organisasi. Yang kedua, nomor surat. Sudah itu, nomor 3, lampiran. Sudah itu 4, hal atau inti atau perihal surat tersebut. Ditulis seperti judul karangan. Yang kelima, tanggal surat. Posisi di kanan sejarah dengan nomor surat. Yang keenam, alamat penerima surat. Hindari pengguna kata kepada. Yang ketujuh, salam pembuka surat. Akhiri dengan pengguna tanda baca koma. Yang ke-8 itu tubuh surat yang terdiri dari bagian pembuka atau isi atau maksud surat dan penutup. Yang 9 itu salam penutup surat diikuti nama, jabatan dan tanda tangan penanggung jawab surat. Itu adalah surat penawaran dan surat resmi. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis negosiasi. Negosiasi ini berdasarkan situasi. Negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Jadi, ciri-cirinya itu negosiasi formal yaitu adanya perjanjian yang sah secara umum. Karena itu pelanggarannya terhadap perjanjian disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contohnya yaitu negosiasi antara dua perusahaan. Yang berikut itu negosiasi non formal atau informal. Negosiasi non formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan sarapan saja. Karena negosiasi non formal tidak membutuhkan perjanjian khusus. Negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang berikut negosiasi dengan pihak menengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiasi atau lebih dan pihak menengah. Negosiasi yang memberikan argumentasi. Pihak menengah bertugas memberikan putusan akhir di negosiasi itu. Contohnya yaitu sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tertugas adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Yang berikut itu negosiasi tanpa pihak penengah. Jadi negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contoh negosiasi ini yaitu negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Contoh teks negosiasi singkat jual pembeli. Jadi contohnya itu teks negosiasi itu yang ini. Jadi yang pertama itu penjual. Ada yang bisa dibantu mas? Pembeli. Baju ini ukuran L ada nggak? Penjual ada mas, sebentar saya ambil. Pembeli iya. Penjual ini mas yang ukuran L. Pembeli berapa harganya mas? Penjual itu 300.000. Pasnya 250.000. Pembeli bisa 260 enggak? Penjual tidak bisa mas, paling kurangi jadi 285.000. Pembeli iya 280.000. Pak langsung saya beli. Pembeli iya baiklah. Jadi itu materi negosiasi semester 2. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.